Bapa di surga, biarlah Tuhan kami boleh tetap menyadari ketika kami mengalami kasih Tuhan, tujuannya bukan hanya untuk kami, tetapi untuk orang lain juga. Sehingga mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan yang sama. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pujian penyembahan kami boleh terus naik di hadapan-Mu, berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap pribadi yang menyembah Engkau dengan kesungguhan hati, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan itu. Dan kami percaya Engkau juga berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, Yesus sudah naik ke surga. Amin saudara, hari Kamis kemarin kita sudah rayakan. Terus Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? On the way. Wah gitu. Karena kan masih ada 10 hari gitu saudara ya kan, bukan on the way ya. Tetapi dia sudah dicurahkan ya. Kalaupun memperingati 10 hari oleh gereja-gereja tradisional ya silahkan saja ya. Tetapi Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Nah saudara, saudara pasti pernah mendengar satu kata yaitu nyaris. Apa arti nyaris, saudara? Bukan Yaris, Yaris itu tipe mobil ya. Tapi nyaris, ya. Nyaris itu apa saudara? Artinya hampir gitu saudara ya kan. Artinya kalau enggak bisa kejadian yang lain begitu saudara ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, hari ini saya akan berbicara satu judul firman Tuhan, satu topik saudara ya, yaitu nyaris tak tertolong. Wah, ya. Nyaris tak tertolong. Nah saudara yang dalam Tuhan, munculnya peristiwa ataupun pergumulan dalam hidup kita seringkali menjadi daya dorong bagi kita untuk apa saudara? Untuk membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, tetapi seringkali ketika kita memiliki cara ataupun memiliki pemikiran yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, akibatnya apa saudara? Nyaris tertolong. Ini kan bahaya sekali saudara. Kalau nyaris ketabrak, nah itu bagus. Tapi kalau nyaris tertolong, ini kan kacau saudara ya kan. Amin, saudara bisa ngerti sampai di sini, ya kan. Nyaris gitu saudara ya kan, kehilangan itu oke. Nyaris dapat berkat, nah ini kacau. Iya kan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ini nyaris tertolong saudara ya. Nah nanti kita akan lihat bersama-sama saudara dalam satu cerita yaitu tentang Panglima Naaman, yaitu Panglima Tentara Aram. Di mana itu didapatkan saudara, cerita itu di mana? Di Alkitab ya. 2 Raja-Raja 5 saudara ya kan. Kalau saudara nanti bisa lihat kita akan baca sebagian saja. 2 Raja-Raja 5 berbicara tentang seorang yang bernama Naaman, yaitu Panglima Tentara Aram. Aram pada saat itu menjajah bangsa Israel saudara ya. Ada beberapa bangsa yang diizinkan oleh Tuhan untuk menjajah bangsa Israel, tujuannya untuk mendorong mereka berseru kepada Tuhan ya. Nah pada saat ini saudara, bangsa Aram itu menjajah bangsa Israel. Nah Panglima Tentara Aram yang namanya Naaman ini, sebenarnya arti kata Naaman ini bagus sekali, yaitu apa? Menyenangkan begitu saudara kan. Saya percaya ketika orang tuanya kasih nama, maka anak itu diharapkan sama seperti nama yang diberikan. Setuju nggak? Ya, nggak mungkin namanya dikasih yang jelek supaya masa depannya jelek. Gitu saudara ya kan. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, dia diberi nama Naaman, artinya apa? Menyenangkan saudara ya. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, walaupun dia berpenyakit kusta, tetapi jabatannya sangat tinggi. Di dalam kemiliteran bangsa Aram saudara. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, problemnya adalah penyakit kusta ini tidak ada obatnya. Pada saat itu belum ada obatnya. Ya, rumah sakit Sitanala di Tangerang belum didirikan saudara ya kan. Enggak ada obatnya, enggak ada dokter, enggak ada disiplin ilmu yang bisa meneliti dan juga menyelesaikan permasalahan ini. Makanya dibutuhkan pertolongan Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan dan pentahiran yang luar biasa. Nah saudara yang dalam Tuhan, berdasarkan informasi dari seorang ART, asisten rumah tangga. Yaitu seorang perempuan, remaja perempuan ya. Nah saudara datang ke sana, seandainya Tuhan bisa pergi ke Israel, bertemu dengan seorang yang bernama Elisa. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang yang menyampaikan suara Tuhan. Tetapi dia juga adalah seorang yang penuh dengan kuasa, yang bisa menyembuhkan orang sakit. Orang sakit dijamah dia sembuh.
Jangan sampai kita orang sembuh jadi sakit, ini bahaya. Saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Si perempuan ini coba menceritakan di Israel tuh ada itu. Lalu istri Naaman berpikir, ya gak ada masalah lah. Ya kan mau dicoba aja, ya datang aja ke sana. Ngomonglah dia sama suaminya saudara ya. Suaminya seorang panglima berbicaralah. Lalu si suaminya Naaman ini menyanggupi, oke, kita nanti berangkat ke sana. Ya, jangan lupa bawa semua pemberian-pemberian. Ya, wah bawa semua. Nah saudara mari kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai dengan 14. Tetapi saya akan baca 2 ayat saja terlebih dahulu ya. Yaitu 9 dan 10. Dikatakan begini. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Wah ini kan berarti serius punya saudara. Ya, datang dengan kuda dan keretanya. Artinya apa saudara? Dengan kebesarannya. Bahkan dengan memegang surat jalan dari Raja Aram yang ditujukan kepada Raja Israel. Berarti perjalanannya serius. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Wah, seorang hamba Tuhan. Ya. Ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saya percaya kalau seorang hamba Tuhan yang tinggalnya di daerah seperti pada saat itu di tanah Israel saudara, ketika kedatangan seorang panglima dengan dengan perlindungan penuh, dengan kereta dan kudanya, dengan kelengkapan senjata tentaranya saudara, saya percaya minimal dia ngelihat dulu, minimal dia kasih salam dulu. Ya kan? Ternyata tidak. Dia ngomong sama ART-nya. Asisten rumah tangganya. Kamu keluar, bilang sama dia, pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Saya percaya kalau ART ini, saudara ya, pembantunya ini berpikir, belakangan kita tahu namanya Gehazi, wah ini perkara yang serius nih. Naaman datang, kalau saya keluar hanya dengan pesan ini bahaya nih. Ya saudara kan. Saudara yang gak dalam Tuhan, tetapi Elisa tetap tidak mau keluar. Berapa banyak di sini yang kalau pendetanya lupa salaman, 3 minggu gak masuk gereja? Enggak ada. Karena di home dibilas. Makanya ikut home. Amin saudara? Jangan kecewa, Tuhan pulihkan. Dia juga manusia. Ya saudara. Datang lagi hari Minggunya setelah dibilas di home, tetap gak disalamin juga. Ditengok aja kagak. Gimana saudara? Di sini ada gereja lain gak yang terdekat? Saudara. Pilihannya seperti itu. Nah saudara yang dalam Tuhan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, seorang suruhan loh, Alkitab berkata demikian. Seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah saudara, disinilah terjadi sebuah adegan di mana ketika Naaman mendengar apa yang dikatakan oleh suruhan Elisa, disitulah terjadi yang namanya nyaris tak tertolong. Mengapa disebut nyaris tak tertolong? Yang pertama saudara, mari kita akan lihat ya. Yang pertama adalah Naaman menentukan cara Tuhan menolong. Tetapi pergilah Naaman dengan apa? Gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Allahnya lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Naaman punya ekspektasi yang luar biasa tentang cara Tuhan, bagaimana Tuhan harus menyembuhkan dia. Dia adalah seorang panglima, siapapun di negeri Aram, tidak ada yang bisa membantah perintahnya saudara. Sehingga dia berasumsi, sangkaku bahwa dia akan keluar, dia akan berseru kepada Tuhan Allahnya, lalu dia menggerak-gerakkan tangannya, lalu dia menyembuhkan sakit kustaku. Saya mau tanya sama saudara,
Apakah salah kalau kita memiliki harapan untuk Tuhan menolong kita dengan cara kita? Salah enggak? Enggak. Tetapi ketika kita sudah menentukan harus seperti ini Tuhan, itu yang salah. Amin saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Naaman ini mewakili banyak orang Kristen juga. Kalau ke gereja harus ditolong dengan caranya dia. Kalau ke gereja harus ditolong dengan apa yang dia mau. Sehingga apa saudara? Kalau tidak terjadi demikian, kecewa dengan Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan sepertinya di stir up oleh kebutuhan dia. Bukan karena kedaulatan Tuhan. Dulu waktu masih di Banjarmasin saudara. Rame-ramenya pelayanan pelepasan. Saya punya teman. Kalau nggak salah namanya Yulianto gitu saudara kan. Masih remaja sama seperti saya dulu lah ya. Ya walaupun mungkin dari dulu masa remaja sama sekarang ya beda-beda tipis aja sih sebenarnya ya. Karena walaupun umur beda tapi face tetaplah remaja. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa Pak Iwan kok kenceng banget ketawanya? Nah saudara, ini orang saudara, ini teman saya ini. Tiap kali ada hamba Tuhan yang datang dari Surabaya, karena pada itu di Banjarmasin sering hamba Tuhan dari Surabaya datang gitu saudara. Waktu penyembahan pasti jatuh, bak, guling-guling. Saya kaget, waktu itu baru kenal kan. Wih, urapannya luar biasa nih hamba Tuhan ini gitu kan. Yang guling-guling juga luar biasa saudara, guling-guling dari ujung sini sampai ujung sana. Ntar balik lagi sini. Tapi saya lihat teman-teman saya yang lain biasa aja nanggapinnya gitu. Saya bilang, kenapa? Dia mah biasa Pak, dia mah biasa Nat katanya ngomong gitu. Kenapa? Tiap kali ada hamba Tuhan datang dari Surabaya pasti jatuh, pasti guling-guling. Dilayanin pelepasan gitu saudara. Wah segala macam manifestasi ini, manifestasi segala macam, wah bebas. Nanti 2 bulan lagi sudah datang lagi hamba Tuhan dari Surabaya saudara. Jatuh lagi, bak, guling-guling lagi saudara. Oh ini memang punya karunia guling-guling. Ya, itu aja. Nah saudara, seringkali kita kan begitu ya. Bukan kita sih, banyak orang lah ya, di sini nggak ada ya. Nah banyak orang pengennya apa? Kalau Tuhan mau menyembuhkan, harusnya ada hamba Tuhan yang datang dengan suara yang tegas. Tuhan engkau jamah Bapak ini Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Lalu kepala yang dipegang, set, putar. Putaran 7 kali. Paling banyak 13 kali seperti tembok Yeriko hancur. Baru sah kesembuhan itu terjadi. Enggak. Amin saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat, kita teliti ya. Di negeri Aram, kusta tidak menghalangi orang untuk berinteraksi secara sosial dan mendapat jabatan tinggi. Setuju enggak? Makanya Naaman masih bisa menjadi panglima, ya kan? Tapi di Israel itu masalah, saudara. Masalahnya apa? Ada hukum Tauratnya. Orang yang kena kusta tidak boleh hidup di dalam lingkup sosial. Dia harus mengasingkan diri, setuju enggak? Bahkan ketika bekas duduknya saja, ada orang yang sehat duduk di situ, saudara. Walaupun enggak kena lelehannya, dia harus menyucikan dirinya, mandi, kemudian juga tidak boleh bertemu dengan orang lain sampai matahari terbenam, lalu dia datang kepada imam untuk melakukan hukum pentahiran. Itu masalah. Amin. Itu masalah. Bagi Aram nggak ada masalah. Tapi bagi Israel ada masalah. Karena apa? Mereka terikat perjanjian di dalam hukum Taurat. Itulah yang memisahkan bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Setuju saudara? Sampai di sini sudah bisa mengerti? Sebagai hamba Tuhan, saudara boleh saja meluluskan permintaan jemaat. Tetapi jika itu bersentuhan dengan pelanggaran terhadap kebenaran, saudara harus tarik garis tegas, tidak kompromi. Gak ada yang amin. Yang amin jemaat, hamba Tuhan enggak. Amin saudara. Selama dalam penggembalaan saudara, saya berapa kali diminta memberkati yang bukan dari jemaat. Ya. Orang datang pada saya, Pak, Bapak kan pendeta. Iya. Boleh enggak Pak? Ada teman Pak dari salah satu stasiun TV, dia mau menikah. Menikahnya hari ini, tanggal ini, di tempatnya ini.
Tempatnya mewah lah, nggak usah disebutin lah. Terus kenapa? Iya, Bapak datang, layani pemberkatan saja. Setelah itu selesai. Saya bilang nggak bisa. Kenapa Pak? Bapak kan pendeta. Kan tinggal menumpangkan tangan, memberkati, apa susahnya? Saya bilang bukan masalah susah apa enggaknya. Numpangin tangannya gampang. Masalahnya ada hukum firman Tuhan dan juga ada Tuhan yang menjadi saksi. Itu juga. Saya bilang saya nggak bisa. Seorang yang mau menikah seharusnya dia adalah kalangan jemaat atau orang yang mau mengikuti bimbingan pranikah. Berapa banyak Pak? Berapa kali bimbingan pranikah? 12 sesi. Kenapa saudara? Karena bicara tentang pernikahan bagi saya itu sangat penting. Bukan hanya kenikmatan sesaat. Amin. Ada firman Tuhan, ada ratusan ayat firman Tuhan yang berbicara tentang rumah tangga. Apakah itu kita abaikan hanya demi permintaan orang? Enggak bisa. Mungkin ada orang berpikir lebih mudah masuk kerajaan sorga, menerima keselamatan daripada menikah di MCC. Terserah orang. Amin. Karena apa? Karena gereja wajib menerapkan apa yang menjadi cara Tuhan untuk melawat umatnya. Tidak peduli umatnya itu yang bagaimana. Setuju katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting sekali, ya. Dulu waktu masa-masa banyaknya pelayanan pelepasan. Wah, kalau dilayanin pelepasan tuh ya saya bilang guling-guling dulu. Kalau enggak maaf, tumpah-tumpah. Wah. Udah tumpah-tumpah ngukur lagi. Banyakan sana daripada sini. Kurang. Belum habis dong, ini roh jahat segala macam. Saya mau katakan pada saudara, roh-roh jahat takluk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Mau ada manifestasi atau tidak ada manifestasi, itu bukan ukuran. Amin. Banyak orang manifestasi dalam pelayanan pelepasannya, wah luar biasa. Tapi dosanya juga wah luar biasa. Kenapa? Karena terpatok dengan cara manusia di dalam melakukannya. Amin. Nyaris tak tertolong, saudara. Karena apa? Berharap ekspektasinya adalah cara dia. Bukan cara Tuhan. Seorang jemaat waktu dia beribadah, saudara, mendapatkan sebuah penglihatan. Ini terjadi pada masa-masa perang Korea dan China. Ya, Korea China atau Korea Jepang pada saat itu, saudara ya. Karena kekristenan begitu ditindas, saudara. Ada 3 rahib wanita atau biarawati lah seperti itu, saudara. Waktu jemaat ini melihat, saudara, dia buka mata itu dapat penglihatan. Yesus datang menjamah 3 biarawati ini. Yang satu dipeluk oleh Yesus. Yang satu lagi ditumpangin tangan kepalanya. Yang satu lagi dilewatin, saudara. Lalu orang ini tanya, Tuhan, yang pertama engkau peluk, yang kedua engkau tumpangin tangan. Yang ketiga engkau lewatkan. Kenapa yang ketiga engkau lewatkan? Bukankah dia juga sama-sama orang yang menderita, orang yang tertekan, orang yang teraniaya? Yesus berkata begini, iya semua sama. Kenapa yang pertama saya peluk? Karena dia begitu menderita dan kecil kekuatannya. Kenapa yang kedua saya cuma tumpang tangan? Karena sebenarnya orang ini cukup kuat, tinggal diteguhkan. Kenapa yang ketiga saya lewatkan? Karena dia adalah orang yang kuat untuk melalui semua ini. Saudara mengerti? Kalau Tuhan tidak menerapkan cara melawat orang lain kepada saudara, jangan kecewa. Amin. Jangan kecewa. Karena apa? Tuhan punya 1001 cara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi Aram kusta tidak masalah, tapi bagi Israel kusta itu masalah, saudara ya. Kemudian yang kedua, saudara, kenapa cara Tuhan itu adalah cara yang paling tepat? Karena apa? Tuhan dapat memakai semua cara, metode untuk menyembuhkan kita. Katakan amin. Yesus tidak pernah menggunakan satu metode dalam menyembuhkan orang. Saudara perhatikan baik-baik. Ada yang dijamah matanya, sembuh. Melihat.
Ada yang orang lumpuh dikatakan bangkit dan berjalanlah. Ada juga ketika dia bertemu dengan orang buta, dia ludahin ke tanah. Oh, dia ucok-ucok. Dan saudara, ada yang kayak gitu? Ya. Saudara yang gak dalam Tuhan, cara Tuhan begitu banyak, begitu beragam untuk menolong kita. Amin. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama saudara yang dalam Tuhan, ya. Nah, menentukan bagaimana cara dia menolong kita, ini adalah ekspektasi yang keliru. Karena apa? Kita sudah menentukan, kalau enggak kayak gini Tuhan ya sudah jangan. Seperti Naaman tadi kan. Marah dia. Kenapa orang diperlakukan yang seperti itu, saya enggak. Misalnya seperti itu, banyak orang seperti itu saudara ya kan. Ya. Kenapa dia satu kali berdoa langsung dijawab oleh Tuhan. Saya sudah tahunan berdoa belum dijawab oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada misteri Tuhan yang seringkali kita tidak bisa pahami. Karena apa? Dia tahu persis ketika dia menggunakan caranya. Dia sedang menyasar, bukan masalah penderitaanmu saja. Dia sedang menyasar tentang kehidupan pribadimu di masa depan. Amin. Bukan hanya menyasar masalah kesehatan, pergumulan ekonomi, hubungan, bukan hanya itu. Tapi dia menyasar ada hal yang lebih penting yang dia sedang kerjakan dalam hidupmu. Karena ketekunan menghasilkan tahan uji. Amin saudara. Bisa tangkap sampai di sini? Jadilah orang Kristen yang dewasa. Melihat cara Bapa itu yang terbaik. Boleh memohon dengan cara kita? Boleh. Tapi jangan tentukan itu. Taman Getsemani berbicara banyak dalam hidup kita. Salah satunya adalah, jika cawan ini boleh lalu daripadaku, kecuali aku harus meminumnya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Artinya apa? Ada kedaulatan Tuhan yang kita leluasakan dalam diri kita, sehingga itu yang terbaik bagi kita. Mari kita lihat bagian yang kedua. Menentukan di mana Tuhan menolong, saudara. Mari kita baca ayatnya, saudara ya. Mari kita lihat lagi ya. Nah, 2 Raja-Raja 5 ayat 12a berkata begini, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Tadi dia berekspektasi Elisa keluar, lalu tumpang tangan, berseru kepada Tuhannya dan menyembuhkan kustanya. Oke, sekarang aku mau mandi. Tapi jangan di Yordan dong. Setuju gak? Kalau ayat ini berkata begitu saudara? Amin. Ya. Oke, aku mau mandi 7 kali. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak sesuai dengan ekspektasiku gak apa-apa. Tapi jangan di sungai Yordan dong. Gimana? Abana dan Parpar. Sungai-sungai Damsyik lebih baik. Kata lebih baik di situ menggunakan memiliki arti lebih berkenan, lebih menyenangkan bagiku daripada sungai Yordan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sungai Yordan, saudara jangan berpikir sungai itu bersih, bagaikan lautan kristal. Sungai itu adalah sungai yang diurapi Tuhan ketika orang mencelupkan jarinya langsung kesetrum, bukan begitu. Pernah ke sungai Yordan, saudara? Airnya bagaimana? Coklat. Bedanya memang tidak terlalu banyak sampah seperti kali-kali kebanyakan di sini. Tapi warnanya coklat. Ada yang coklat tua, ada yang coklat muda. Tinggal tergantung di mana saudara nyemplung, saudara ya kan? Yang dekat dengan Danau Galilea memang agak sedikit jernih, sehingga banyak ikan juga di sana. Semacam ikan lele, ada juga ikan mujair. Yang disebut seperti ikan petrus begitu. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Naaman merasa keberatan. Kenapa di sungai Yordan? Mari kita telisik lagi lebih. Wah, menggunakan kata telisik ini udah berat. Mari kita telaah lagi saudara.
tentang hal ini. Tadi bangsa Israel adalah bangsa jajahan, setuju nggak? Sungai Yordan adalah sungai yang kotor. Tidak layak seorang panglima turun dan mandi di situ. Oke, aku mau ikut caramu Tuhan, tapi jangan di sini. Apa kata bangsa Israel kalau dia lihat aku mandi di situ? Setuju saudara? Saudara perhatikan baik-baik, artinya apa? Seringkali saudara di dalam melakukan caranya Tuhan mengerjakan hal yang lain dalam hidup kita. Bukan hanya kesembuhan tadi seperti saya katakan. Bukan hanya pemulihan yang terjadi. Tetapi dia sedang menyembuhkan kita dari ego kita. Dari sikap yang mau mengatur Tuhan. Dari sikap sombong kita. Sehingga apa? Ketika engkau disembuhkan, engkau dapat melihat bahwa di dalam hidupmu Tuhanlah yang memegang kendali. Katakan amin. Itu sangat penting. Amin. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita lihat. Ketika dia memberikan perintah itu saudara. Tuhan sedang memerintahkan melalui Elisa. Artinya apa? Mari kita lihat. Yang pertama adalah artinya dia tidak sedang membutuhkan pendapat kita. Setuju enggak? Kalau dia berikan perintah, lalu saudara katakan, oke lah Tuhan perintahnya seperti itu. Tapi saya maunya kayak gini. Dia enggak sedang berdiskusi dengan saudara. Amin. Seringkali kan Tuhan beri perintah, kita ajak diskusi Tuhan. Tuhan enggak ladenin, kita berkata apa? Tuhan belum bicara. Padahal apa saudara? Kita yang belum taat. Bisa tangkap saudara? Saya ulangi ya, supaya lebih nancep. Ya. Seringkali Tuhan berikan perintah, kita ajak Tuhan diskusi. Ketika Tuhan gak bicara, kita berkata, Tuhan belum berbicara sama saya. Padahal yang dibutuhkan adalah apa saudara? Taati. Nah ini seringkali salah komunikasi nih, antara Tuhan dengan manusia. Tuhan kasih perintah untuk ditaati, dia ajak diskusi Tuhan. Tuhan pernah enggak diskusi sama manusia? Pernah. Waktu dia mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Setuju? Aduh, gimana ya? Ada baiknya aku kasih tahu nih rencana ini kepada Abraham. Tuhan bicara kepada Abraham. Lalu Abraham berkata, seandainya ada 50 orang yang sungguh-sungguh mencari engkau, apakah engkau musnahkan? Tidak. Diskusi dong. Seandainya ada 45 orang di sana dimusnahkan? Tidak. 40 orang, 30 orang, 20 orang, 10 orang, sampai 5 orang? Tidak. Diskusi? Diskusi. Ini diskusi. Ternyata tidak sampai 5 orang. Sodom dan Gomora dimusnahkan. Pahami dengan baik saudara. Seringkali kalau suruh anak-anak saya perintahkan ini saudara. Yang dilakukan lain. Saya bilang gini, kamu perhatikan perintahnya. Karena ketika kamu memberikan perhatian kepada perintahnya, maka kamu akan melakukan dengan tepat. Amin saudara. Ketika Tuhan memberikan perintah dalam hidup kita, dia tidak sedang mengajak kita diskusi. Jangan kita ajak Tuhan berdiskusi ketika dia diam, tidak berbicara apa-apa, lalu kita berkata Tuhan gak bicara sama saya, jadi saya gak lakukan. Padahal Tuhan menginginkan respon terbaik dari kita adalah taati dia. Amin. Mari kita lihat. Sikap yang membuat nyaris tak tertolong, yaitu apa saudara? Baca sama-sama, 2, 3. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan apa? Panas hati. Marah. Kalau prajurit marah, dampaknya kecil. Kalau panglima marah, bahaya saudara. Marahnya di mana saudara? Di tanah Israel. Penyebabnya apa? Elisa. Ya kan? Panglima marah bahaya. Tapi ada 2 tindakan yang membuat Naaman tertolong. Mari kita lihat. Yang pertama adalah
dorongan untuk taat. Dari mana dorongan itu saudara? 2 Raja-Raja 5 ayat 13 dikatakan begini. Tetapi pegawai-pegawai yang datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, dia tahu panglima pasti melalui masalah-masalah yang sulit dan pelik dalam peperangan. Dikatakan, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Artinya apa saudara? Artinya seorang walaupun dia adalah prajurit saudara, pegawainya, dia berusaha membesarkan hati Naaman untuk taat kepada perkataan hamba Allah. Amin. Pegawai-pegawai tidak berusaha untuk cari muka. Bisa cari muka? Bisa. Tuhan, apakah tidak lebih baik rumah ini kita kepung, kita sandra Nabi Elisa, sampai dia berkata dan melakukan apa yang kita inginkan? Bagaimana menurut pendapat Tuhan? Bisa begitu? Karena pegawainya mau naik jabatan. Kalau punya pegawai kayak gini saudara, perhatikan baik-baik hidupnya. Karena apa? Dia membesarkan hati tuannya untuk mentaati apa yang dikatakan oleh hamba Allah. Amin. Dalam pelayanan juga begitu. Jangan kita terlalu suka dengan orang-orang yang selalu sepakat dengan kita. Amin. Ada orang-orang yang tidak sepakat dengan kita, tetapi ketika dia berbicara, dia mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan menjauhkan kita dari Tuhan, bukan. Saudara perhatikan baik-baik, dikatakan apa? Apalagi sekarang. Ngomongnya apa saudara? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu. Artinya apa? Ini kan perkara yang remeh. Perkara yang gampang. Perkara yang tidak terlalu sukar. Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Dampaknya jauh lebih besar daripada cuma mandi tok di Sungai Yordan. Amin saudara. Ini pegawai kayak gini luar biasa saudara. Ya bawa tuannya untuk dekat dengan suara Tuhan. Dengan Tuhan. Mari kita lihat lagi. Bersyukurlah jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak selalu sepakat dengan sikap kita. Sebab yang pertama, sikap kita terhadap segala situasi tidak selalu benar. Setuju? Kita butuh pandangan orang. Kita butuh pendapat orang. Kita butuh masukan. Tidak peduli masukan itu dari siapa. Yang berikutnya adalah justru ketidaksepakatan mereka bisa menjadi kebaikan bagi kita. Kita lihat lagi saudara. Yang berikutnya adalah, nah ini tindakannya Naaman. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi apa? Tahir. Ada masukan, ada tindakan ketaatan. Sehingga apa saudara? Nyaris tak tertolong. Berarti apa? Tertolong. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemenangan sebenarnya terjadi ketika kita berhasil menaklukkan diri dengan mentaati kehendak Tuhan. Bukan ketika kita menerima akibatnya. Kesembuhan, pemulihan, kelepasan, bukan itu. Tapi kemenangan terjadi ketika kita berhasil menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dan itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Seringkali penyakit, pergumulan, tantangan, kesesakan hanya menjadi jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan mengalami mujizatnya, menarik perhatian kita kepada Tuhan. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan dalam ayat selanjutnya kalau saudara baca di rumah, pada saat itu Naaman mengakui bahwa di Israel ada Tuhan yang hidup yang sanggup menyembuhkan. Harusnya seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai membuat kita nyaris tak tertolong. Karena kita menentukan cara. Karena kita menentukan di mana Tuhan menolong kita. Jadilah orang yang tidak mengabaikan firman Tuhan.
Karena siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi bersama-sama 2, 3. Siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan akan menerima upahnya. Amin. Tuhan berkati, tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan bersama. Yesus, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan. Segala pujian, syukur bagimu